Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, salve, rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji UKIN, PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik batch 3 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Nama saya Romo Emmanuel Stefanus Buga Hurin. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik pada unit Satuan Pendidikan Semak Santo Fransiskus Asisi Larantuka, Jalan Sanjuan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran pada kelas 12 MIA dengan mengusung materi pokok Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas diri para rasul. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikannya. Lempar senyum, buang kata, balas tawa. Salam pendidikan. Beri salam. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita hendaknya menghadirkan Tuhan dalam kegiatan kita. Kita mengawalinya dengan doa. Saudari, saya persilakan untuk berdoa. Ayah dan teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu atas segala cinta dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami mohon, sertailah kami selalu dalam proses pembelajaran kami ini, agar berjalan seturut kehendak-Mu. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan lewat tangan Ayah Romo. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya mencekking dulu keberadaan kita. Berapa saudara-saudari yang akan mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini? Antonia Yunita, Benedikta Langkamau, Gaspar Lewar,
Helena Virgina, Laurentius, Maria Paulina, Teresa Colin, Veronica Bulu, Yosefina Penny. Terima kasih. Dengan demikian kita semua hadir dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada kesempatan pertemuan kita ini, kita akan berbicara pada materi pokok kita, yakni Pentakosta. Sebelum kita berproses lebih lanjut tentang apa itu Pentakosta, baiklah terlebih dahulu kita melihat sejauh mana saudara dan saudari mengerti, memahami tentang apa itu Pentakosta. Saya berikan kesempatan, silakan. Pentakosta ialah turunnya Roh Kudus atas diri para rasul. Terima kasih. Sejauh yang saudara mengerti, Pentakosta itu adalah turunnya Roh Kudus ke atas diri para rasul. Sementara kita yang lain mengerti tentang Pentakosta itu apa? Siapa lagi? Silakan, anak. Pentakosta adalah pemenuhan akan janji Yesus setelah naik ke surga. Pentakosta adalah pemenuhan janji Yesus setelah naik ke surga. Yesus sendiri setelah ia mengalami peristiwa kebangkitan, ia harus naik ke surga. Setelah ia naik ke surga, ia juga memberikan janji kepada para muridnya bahwa ia akan menurunkan Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus itu yang disebut dengan Pentakosta. Maka jawaban yang diberikan oleh saudari kita benar. Mungkin ada lain yang punya pikiran? Saya berikan kesempatan? Tidak ada. Oke, itu berarti kita berfokus pada dua pemahaman ini, yakni turunnya Roh Kudus atas diri para rasul pada satu sisi, dan yang kedua pemenuhan akan janji Yesus kepada para muridnya. Turunnya Roh Kudus ke atas diri para rasul disimbolkan dalam bentuk, silakan, Dalam bentuk lidah api. dalam bentuk lidah api. Terima kasih, inilah materi pokok kita, Pentakosta. Apa yang mau kita capai setelah kita proses pembelajaran ini? Yang pertama, akhir dari proses pembelajaran ini, saudara dan saudari, peserta didik akan mengetahui arti atau makna dari Pentakosta. Yang kedua, setelah akhir dari seluruh proses pembelajaran kita ini, saudara dan saudari juga akan mengetahui apa saja yang dilakukan oleh para rasul setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang mereka buat. Dan yang ketiga, dengan turunnya Roh Kudus itu, apa punya dampak untuk kita saat ini? Kedua itu kan untuk para rasul. Sementara untuk kita itu apa? Apa yang mau kita dapat atau dampak yang mau kita peroleh setelah turunnya para Roh Kudus atas diri para rasul. Dan yang terakhir, setelah proses pembelajaran ini, pada akhirnya juga kita membuat refleksi sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas turunnya Roh Kudus. Kita saat ini adalah para rasul zaman ini. Kita menyatakan rasa syukur. Inilah 4 indikator yang menjadi bingkai ketika kita mendalami peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus ke atas diri para rasul. Selanjutnya, kita akan mendalami bersama tentang Pentakosta itu demi menjawab indikator sebagai tolak ukur ini. Karena itu, saya persilakan kita
untuk peregangan otot sebelum kita berproses. Siapa bisa untuk memandu kita? Silakan saudaraku tampil. 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Integritas, Integritas, integritas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Inovasi, inovasi, inovasi. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Saya persilakan saudara untuk duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Kita kembali ke kita punya materi atau pokok bahasan. Kita tetap melihat tentang Pentakosta ini. Tetapi terdahulunya kita bentuk dalam kelompok dan kita akan dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan membentuk kelompok. Ada 3 kelompok. Lebih cepat, lebih baik. Kelompok 1 saya beri nama kelompok cendrawasih. Kelompok 2 saya beri nama kelompok merpati. Tulus seperti merpati, turunnya Roh Kudus. Kelompok ketiga saya beri nama Nuri. Kita akan diberi kesempatan selama 5 menit untuk mendiskusikan. Bagi saya, setiap peserta didik dalam kelompok itu menyampaikan ide gagasannya. Akhir dari diskusi kelompok kita mengutus satu teman untuk mempresentasikannya. Silakan bekerja. Kelihatan kelompok 1 sudah selesai. Bagaimana dengan kita kelompok yang lain? Ya. Kalau sudah, kami minta ketua kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskonya. Kita sambut dengan tepuk tangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, ceritakan keadaan dan hal-hal yang dilakukan oleh para rasul setelah Yesus naik ke surga menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Yang pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang kedua, mereka menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Yang ketiga, mereka saling berbagi dengan sukacita. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul? Yang pertama, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang kedua, tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Sekian laporan hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kita sambut dengan tepuk tangan. Ada 2 pertanyaan yang digeluti dalam kelompok 1 dan sudah dipresentasikan kepada kita yang lain. Apakah ada pertanyaan informatif ataupun pertanyaan diskusi? Saya berikan kesempatan. Silakan. Saya mau bertanya, apa pengalaman kamu ketika kamu sudah mendapat sakramen Krisma? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah saya menerima sakramen Krisma, saya menjadi kuat dan berani. Contohnya, ketika jalan malam, sebelum saya menerima sakramen Krisma, saya menjadi takut. Tetapi sesudah menerima sakramen Krisma, saya menjadi berani dan kuat. Mantap. Singkatnya begini, ketika diluncurkan pertanyaan tadi, ini pengalaman para rasul menerima Roh Kudus. Bagaimana dengan kita sebagai gereja saat ini?
kita punya dalam konteks penerimaan sakramen Krisma. Dan ini pengalaman yang dialami oleh saudari kita. Ketika dia jalan malam sebelum menerima sakramen Krisma, dia takut. Tetapi setelah dia menerima sakramen Krisma, dia menjadi berani, dia menjadi kuat. Apapun tantangan, listrik padam sekalipun, dia tetap tegar. Silakan kembali ke tempat semula. Oke. Kita berangkat kepada kelompok 2. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang telah kami kerjakan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh para rasul setelah menerima Roh Kudus? Yang pertama, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus. Yang kedua, mereka menyampaikan Injil kepada orang banyak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan orang-orang yang mendengarkan pengajaran para rasul? Yang pertama, bingung, tercengang, dan heran karena mereka mendengar rasul-rasul berkata dalam bahasa mereka sendiri. Yang kedua, mereka mengira para rasul sedang mabuk oleh anggur. Demikian hasil laporan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Para rasul setelah mendapat karunia Roh Kudus, mereka mampu berkata-kata dalam pelbagai bahasa. Padahal latar belakang mereka itu tidak sekolah. Petrus misalnya komiramu, dia tidak sekolah apapun, tetapi dia bisa pakai bahasa Yunani, Latin maupun bahasa-bahasa yang lain. Ada pertanyaan? Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Kita jemput kelompok 3 sebagai kelompok akhir. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik ya, luar biasa. Apakah masih semangat pada pagi hari ini? Semangat. Masih mau mendengar kami punya presentasi dari kelompok 3? Masih. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mereka menjalani kehidupan bersama setelah peristiwa Pentakosta? Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua, mereka berkumpul bersama untuk memecahkan roti dan berdoa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran Roh Kudus bagi gereja dewasa ini? Yang pertama, menurut iman Katolik, Roh Kudus memiliki peran vital dalam gereja dewasa ini, yakni mempersatukan umat Kristiani sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, membimbing pertumbuhan rohani para anggotanya, serta menganugerahkan karunia-karunia rohani untuk pelayanan gereja. Yang ketiga, Roh Kudus juga berfungsi sebagai penghibur yang membawa damai sejahtera dan pengharapan. Yang keempat, Roh Kudus menguatkan mereka untuk menjalankan misi gereja. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan Pentakosta dengan tujuan perutusan sebagai orang Katolik? Yang pertama, momen Pentakosta mengingatkan umat Katolik akan pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan spiritual dan misi gereja. Yang kedua, misi ini tidak hanya terbatas pada para rasul awal, tetapi terus berlanjut bagi setiap umat Katolik yang dipanggil untuk menjadi saksi kasih Tuhan di lingkungan mereka, termasuk rumah, tempat kerja, dan masyarakat. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih. Kembali ke tempat, kami iringi dengan tepuk tangan. Saudara dan saudari peserta didik yang terkasih, setelah kita bergelut dalam kelompok kita sambil dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan,
Masing-masing kita pasti mengungkapkan ide gagasan sesuai dengan pemahaman yang kita miliki tentang Pentakosta. Karena itu baiklah, selain apa yang kita tahu sesuai dengan pemahaman kita, kita dengar dulu apa kata kitab suci yang berbicara tentang Pentakosta. Kepada saudari yang membacakan kitab suci, kami persilakan. Kita semua diajak berdiri sambil membuka kitab suci. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan kembali ke tempat dan kita duduk. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita barusan mendengar sabda Tuhan yang berbicara tentang Pentakosta. Maka berkenaan dengan inspirasi yang kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14, ada beberapa hal yang mau saya tegaskan sebagai kesimpulan sekaligus menjadi catatan kritis dari materi pokok kita, yakni Pentakosta. Yang pertama, para rasul menerima karunia Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Yesus setelah ia naik ke surga. Yang kedua, dengan menerima Roh Kudus, para murid menjadi kuat sehingga mereka mampu memberikan kesaksian di tengah dunia. Contoh dalam temuan kelompok 3 dan juga kelompok 1. Ketika ia berjalan malam, ia takut. Tetapi setelah ia dikuatkan, menerima karunia Roh Kudus, dia menjadi kuat. Para murid yang telah menerima Roh Kudus dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa, diberi kemampuan untuk mengusir roh jahat dan melakukan banyak mujizat. Petrus datang menyembuhkan orang, mengusir roh jahat. Para murid membentuk komunio dengan doa bersama, saling berbagi dan memecahkan roti. Mereka berkumpul bersama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Setelah mereka berkumpul bersama, mereka doa bersama, saling berbagi dan berpuncak pada pemecahan roti sebagai lambang Ekaristi. Inilah 4 hal yang menjadi catatan kritis sekaligus menjadi kesimpulan atas materi pokok kita. Namun kita juga harus lihat satu lagi, yakni peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja dewasa ini. Dalam arti begini adik-adik, Roh Kudus itu turun ke atas diri para rasul, itu zaman dulu. Sekarang Roh Kudus itu turun dalam diri kita yang adalah anggota tubuh mistik Kristus, yang adalah anggota gereja saat ini. Dan patutlah kamu terima bahwa kamu ini semua peserta didik saudara-saudariku ini adalah rasul zaman ini. Karena itu kita lihat apa peran Roh Kudus, pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, gereja. Gereja menyadari sungguh akan peran Roh Kudus dalam kehidupan menggereja saat ini di tengah arus zaman. Kalau berbicara tentang gereja ada 3 pengertian anak. Gereja sebagai bangunan dari fondasi ini sampai atap.
Lalu kedua, gereja sebagai sebuah institusi. Dan yang ketiga, gereja sebagai tubuh mistik Kristus, umat Allah yang sedang bersiara menuju rumah Bapa. Kita bersiara menuju rumah Bapa dalam peristiwa kebaktian. Yang kedua, Roh Kudus senantiasa memperbaharui kehidupan gereja, menghantar kita umat Allah untuk bersatu dengan Kristus. Semua perbesaran kita ini pada akhirnya kita kembali ke Sang Kali. Yang ketiga, tugas orang Katolik berani memberitakan Injil tanpa takut. Dan yang terakhir, hendaklah kita sebagai orang Katolik dapat hidup seturut sabda Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus. Adik-adikku yang terkasih, jelas pasti ketika saya menyampaikan ini, ada begitu banyak hal yang kamu tangkap. Tapi ada juga yang pasti kamu lupa. Tidak apa-apa. Nah, ada orang yang punya kemampuan yang terbatas. Akan tetapi di akhir dari pertemuan kita ini, saya harus mencekking dulu sejauh mana pemahaman kamu, daya serap kamu terhadap materi pokok Pentakosta. Saya cek dulu dalam bentuk kuiska, pertanyaan informatif kita lihat bersama. Kita mulai. Turunan Roh Kudus atas diri para rasul itu disimbolkan dalam bentuk lidah-lidah api. Berapa jumlah lidah-lidah api? Ada 9 ya. Ada 9. Mengapa ada 9? Karena selama kita menantikan turunnya Roh Kudus, kita melaksanakan doa dan novena selama 9 hari. Ya. Novena berasal dari bahasa Latin. Noven artinya 9 hari. Turunnya Roh Kudus ke atas diri para rasul, kita menantikan dalam doa novena, dari kata bahasa Latin novem yang artinya 9. Turunnya Roh Kudus ke atas diri para rasul dalam 9 itu karunia-karunia Roh Kudus. Karunia apa saja? Siapa bisa tahu? Karunia pertama, 1. Roh kasih. Roh kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, roh damai sejahtera. 4, Roh kesabaran. roh kesabaran. 5, Roh penguasa. roh penguasaan. 6, ya, roh kebaikan. 7, Roh kelembutan. roh kelemah lembutan. 8, Roh kemurahan hati. roh kemurahan hati. 9, yang terakhir, Roh kesetiaan. roh kesetiaan. Dari 9 tadi itu bukan sekadar lambang, tetapi punya isi atau muatan. Mantap. Turunnya Roh Kudus itu dalam perjanjian lama dimaknai secara lain, sementara perjanjian baru dilihat sebagai peristiwa Pentakosta. Siapa bisa menjelaskan kepada saya perjanjian lama mengerti Roh Kudus itu sebagai apa? Atau Pentakosta sebagai? Silakan. Perjanjian lama memaknai Pentakosta sebagai perayaan syukur panen. Perayaan syukur panen ini dirayakan selama 50 hari. Perjanjian lama, umat perjanjian lama mengerti Pentakosta atau turun Roh Kudus itu sebagai sebuah perayaan, dan perayaan itu mereka lakukan selama 50 hari. Terima kasih anakku sekalian, kita sudah mendalami. Mari kita tutup rangkaian pertemuan kita ini dengan doa. Silakan berdiri. Ayah dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami memuji kebesaran kasih-Mu, seraya bersyukur kepadamu atas segala penyelenggaraan kasih-Mu bagi kami. Kami mohon, sempurnakanlah seluruh hidup dan karya kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan lewat tangan Ayah Roh. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga kita sekalian, seluruh hidup kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri salam. Selamat pagi Ayah.
Selamat pagi. Iya.